Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih sekali teman-teman sudah berkenan menonton video saya ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman mendapatkan balasan yang lebih banyak dan lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, ini adalah tanaman pare saya ya. Ini dari jenis Lipa F1. Ini baru dipetik 2 hari yang lalu ya teman-teman. Jadi ini yang sisanya masih agak kecil-kecil ya. Petikan yang keempat kemarin. Teman-teman semuanya, ternyata pare Lipa F1 ini produksinya bagus sekali ya. Buahnya lebat. Rata-rata panjang buahnya kemarin ketika panen saya ukur itu rata-rata 25 sampai 27 cm. Dengan bobot rata-rata buahnya itu sekitar 350 sampai 450 gram per buahnya. Ini memang warna parenya seperti ini ya, hijaunya hijau muda. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ya kepada teman-teman bagaimana saya memindah tanam ya bibit parenya. Waktu sekarang menunjukkan jam 16 sore ya teman-teman ya. Karena sebaiknya memindah tanamkan ya jam-jam segini ini, jam-jam sore ketika cuaca sudah tidak terlalu panas ya. Kemudian supaya nanti kesananya menjelang malam jadi cuacanya dingin itu ya, jadi tanaman tidak akan layu. Itu seperti itu ya teman-teman. Kita lihat teman-teman ya, ini tinggal dibalik saja. Nah seperti itu ya, tinggal dibalik saja dan plastik polybagnya bisa digunakan lagi ya teman-teman. Nanti kita lihat akarnya seperti apa ya. Itu bisa lihat teman-teman ya, medianya sangat gembur, hanya diambil dengan tanah saja bisa. Nah ini dikasih mikoriza itu ya teman-teman, dikasih mikoriza dulu. Kita lihat ya, tinggal dibalik saja. Sebentar kita perhatikan akarnya. Nah itu akarnya betul-betul sangat subur dan luar biasa ya. Ini bukti ya teman-teman bahwa kalau medianya gembur, perakarannya akan menjadi berkembang dengan baik, dan itu akan membuat tanamannya menjadi tumbuh dengan subur dan kuat. Teman-teman semuanya, ini bedengnya
saya buat lebarnya 80 cm, tinggi bedengnya sekitar 30 cm, media di dalam bedeng itu saya campurkan dengan sekam dari kandang ayam berdaging ya. Kemudian saya kasih dolomit, disebarkan rata, kemudian saya kasih pupuk SP ya. Kemudian diaduk rata, kemudian disiram sampai basah, kemudian baru ditutup mulsa, kemudian saya diamkan selama 1 bulan. Nah, ini baru ditanami sekarang ya. Jadi sebelum kita melakukan pindah tanam ya teman-teman, kita siapkan dulu semuanya biar pekerjaannya bisa berjalan dengan cepat ya. Kita siapkan dulu bibitnya di sepanjang bedeng ya, seperti itu ya. Kita siapkan dulu bibit di sepanjang bedeng, jadi pekerjaannya cepat. Nanti bekas polybag bekas seperti ini ya teman-teman, nanti kita kumpulkan lagi ya, karena masih bisa dipakai berulang kali. Jadi bisa ke depan kita bisa lebih menghemat ya teman-teman. Seperti saya sampaikan di video sebelumnya ya teman-teman, kenapa saya lebih suka menyemai dalam polybag yang seukuran ini ya teman-teman ya. Kita perhatikan ya. Nah, itu dia. Ini polybag ukuran 79, 7 lebarnya 7, panjangnya 15. Itu lihat sendiri ya perakarannya teman-teman ya. Nah, itu luar biasa sekali pertumbuhan perakarannya ya teman-teman. Saya lebih suka menggunakan polybag besar ya. Supaya apa? Supaya kandungan nutrisinya cukup dan kandungan airnya cukup. Kemudian ketika dipindah tanam, yang penting setelah ditanam itu disiram dengan baik, dengan cukup, maka insya Allah tanaman ini tidak akan layu depan. Jadi penyesuaiannya sangat cepat. Pengalaman yang sudah seperti itu yang sudah kami tanam ya di sebelah timur sana, yang jauh di sana itu. Kemudian yang di sini nih ada sekitar 150 pohon dengan metode penanaman seperti ini ya, dengan penyemaian di media yang sebesar itu. Alhamdulillah ya, tidak ada satupun tanaman yang layu, tidak ada satupun tanaman yang mati. Itu ya teman-teman. Makanya saya lebih suka menyemai di polybag berukuran panjang 7 cm, tingginya 15 cm. Nah teman-teman semuanya ya, setelah semuanya tertanam, langkah selanjutnya adalah kita siram ya. Kita siram sampai benar-benar basah ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara penyiramannya. Kemudian bisa teman-teman perhatikan ya, ini para-paranya saya buat seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat dari dekat ya. Tiangnya saya buat dari bambu ya. Seperti itu ya. Bisa teman-teman perhatikan semuanya ya. Ini lebar bedengnya
80 cm kanan kiri ya. Lebar bedengnya 3 meter ya. Itu seperti itu. Ini akan saya buat satu jalur saja, satu jalur penanaman ya. Seperti yang di sini nih teman-teman, perhatikan ya. Ini tanaman saya buat satu lajur seperti ini ya, supaya apa? Supaya aliran udaranya bisa berjalan dengan baik ya, supaya kelembaban tidak terlalu tinggi di dalamnya untuk mencegah munculnya jamur-jamur yang merugikan tanaman parenya ya. Itu seperti itu. Kita perhatikan lagi para-paranya ya teman-teman, yang di atas itu saya menggunakan tali jemuran ya teman-teman. Kalau tali jemuran kan awet, itu bisa bertahun-tahun ya. Sampingnya, tengahnya saya menggunakan, pinggirnya saya menggunakan bambu ya, supaya kaku. Jadi ketika talinya ditarik kuat tidak akan melengkung, nanti para-paranya kaku. Ketika nanti di atas sudah penuh terisi sulur-sulur dari parenya dan sudah berbuah banyak, insya Allah tidak akan melengkung ya. Mungkin melengkung tapi sedikit saja ya. Tuh. Kemudian untuk bagian bawah saya hanya membuat seperti ini ya teman-teman. Itu teman-teman bisa perhatikan. Untuk rambatan awalnya ya, saya hanya menggunakan patok bambu saja. Di sebelah sana ada patok bambu lagi. Terus saya tarik tali jemuran ke sana. Kemudian ke atasnya saya menggunakan tali belting yang seperti ini. Ini untuk rambatan awal saja, tidak perlu terlalu rapat ya teman-teman. Karena nanti setelah sampai ke atas sana, maka seluruh-seluruhnya semuanya akan berada di sana, di atas sana ya. Seperti itu. Jadi nanti bagian samping setelah tumbuh akan dilakukan pruning, akan dilakukan pembuangan solor yang ke samping ya, supaya yang ke atas nanti ya hanya batang utamanya saja ya. Seperti yang di sebelah sini ya. Bisa teman-teman perhatikan semuanya ya. Ini tanaman yang kemarin ini mungkin baru berumur sekitar 55 hari ya. Teman-teman perhatikan, batangnya besar ya, diameter 1 cm lebih ya teman-teman batangnya ya. Kalau batangnya besar seperti ini ya teman-teman, kalau batangnya besar seperti ini, maka proses pengangkutan nutrisi dari tanah untuk diolah di atas oleh solor-solor yang ada di atas ini, maka akan bisa lebih maksimal ya. Ketika pengangkutan makanan dari bawah ke atas lancar, insya Allah nanti produksinya akan baik ya. Sulurnya akan terus tumbuh, akan terus berkembang, tunas-tunas daun baru akan terus tumbuh, bunga-bunga, bakal bunga akan terus tumbuh, kemudian pare-parenya pun akan terus berproduksi. Setelah penanaman selesai, kita lakukan penyiraman ya. Kita siram sampai betul-betul basah ya, terutama yang di itu betul-betul basah ya di bawah pohonnya. Kemudian di lubang-lubang sampingnya seperti ini kita juga
harus siram yang basah ya, supaya kelembaban di dalamnya cukup. Ketika kelembaban di dalam bedeng cukup, nanti akar yang tumbuh akan lebih cepat, akan berkembang, akan lebih mudah mendapatkan air ya, karena tanaman pare ini jenis tanaman yang tergolong butuh banyak air ya. Jadi kalau sampai kekurangan air, maka pertumbuhannya akan menjadi terlambat ya. Apalagi kalau sudah berbuah, tanaman pare itu butuh air lebih banyak ya untuk perkembangannya. Tanaman pare juga membutuhkan nutrisi yang lebih banyak dibanding tanaman-tanaman yang lain ya teman-teman semuanya. Karena tadi saya katakan tanaman pare itu tumbuh bersamaan ya. Batang utamanya makin membesar, sulur-sulurnya di kanan kiri terus tumbuh, sulur-sulurnya juga terus memanjang. Pada tiap sulurnya muncul daun-daun baru, muncul bakal bunga, muncul buahnya secara bersamaan ya teman-teman. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ketika nutrisinya tidak cukup, maka perkembangan dan produksinya akan terganggu. Oke, kita perhatikan sekali lagi ya teman-teman cara menyiramnya ya. Yang di bawah pohonnya persis ya, seperti itu ya. Kita siram sampai basah. Ya. Begitu ya teman-teman cara menyiramnya. Seperti teman-teman lihat ya, saya menanam pare di kebun belakang rumah saya ini ya. Pengairannya hanya menggunakan sumur saja teman-teman ya. Ternyata bisalah, ternyata mampu ya. Karena kebanyakan orang bertanam pare itu model pengairannya itu dengan sistem dilep, itu ngambil dari saluran besar kemudian dialirkan ke kebun kita untuk ngelep istilahnya ya, untuk merendam bedeng-bedeng yang ada. Karena di tempat saya tidak ada saluran air, maka saya melakukannya dari sumur saya. Itu ya teman-teman ya, gitu. Saya selama ini mengairinya hanya dari air sumur saja. Jadi kalau teman-teman ingin menanam pare ataupun menanam yang lain ya teman-teman ya, teman-teman tidak harus kebunnya itu dekat saluran air. Yang penting ada sumur dan airnya cukup ya teman-teman. Insya Allah kita bisa bercocok tanam lah ya, bisa pare, bisa jenis tanaman apapun. Oke teman-teman ya, cukup sekian dulu videonya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sekali atas kesediaan teman-teman untuk menonton video saya. Kalau teman-teman berkenan, saya akan sangat senang hati ketika teman-teman berkenan untuk subscribe, untuk like, untuk komen, untuk share video saya ya teman-teman. Percaya saja, subscribe, like, komen, share itu adalah sebuah kebaikan. Percaya saja, Allah sudah mengatakan bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Oke teman-teman, saya mohon maaf, pasti banyak kekurangan dalam video saya, video kami ya.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.